ajudan ini mata-mata dua kubu gitu. Jadi dia, Bu, saya ada informasi rahasia tentang Bapak. Bagus sekali. Kamu lanjutkan pekerjaan kamu, Yosua. Terus mata-matai Bapak. Mama punya mata-mata. Mata-matanya adalah ajudan Mama sendiri. Ah, apa? Mama punya mata-mata? Ajudan Mama sendiri? Jangan-jangan ajudannya itu adalah Yosua. Benar sekali. Tapi Yosua bilang ke Papa, Mama tidak pernah mengetahui hal itu. PC yang katanya korban itu mengingatkan, jangan lupa pakai sarung tangan, jangan lupa desinfektan, jangan lupa barang-barang Yosua, kalian bersihin dulu pakai hand sanitizer sama hand desinfektan. Tiba-tiba saya lihat ada perempuan yang mulia. Saya tidak kenal yang mulia. Nah, ini dia, cewek yang katanya piala bergilir dan sempat nangis di rumah FS yang katanya rebutan nih antara Pak FS sama Brigadir Yosua. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, Let's Go masih update kasus Brigadir Yosua yang hari ini ada sidangnya nih. Tapi kita bakal bahas sidang ini belakangan karena menarik banget nih. Katanya nih ya, Pak FS itu ternyata punya dendam pribadi sama Yosua. Ini bukan karena Ibu PC pelecehan nih, ini salah satunya. Tapi lainnya adalah karena ada cewek lain yang si cantik ini rumornya, yang itu tuh ternyata punya hubungan juga sama Yosua. Rumornya kayak gitu, dugaannya kayak gitu. Nah, dan si cantik ini kita udah pernah bahas ternyata. Tanpa berlama-lama lagi, let's go kita bahas. Nah, jadi kan kalian tahu ya, jadi Eliezer ini kemarin ini sempat cerita bahwa waktu di rumah Pak FS ini ya, ada cewek yang keluar. Cewek ini kecurigaan dari kuasa hukumnya Brigadir J. Ini adalah cewek yang kita udah tahu ternyata, guys. Nah, jadi kan ini cerita sedikit ya, ini pasti kalian udah nonton dan kalian udah tahu nih. Jadi ceritanya kan bahwa di rumah Saguling ya, ini Baradae itu tiba-tiba disuruh nih sama Yosua. Nah, Yosua itu datang udah pakai senjata, turun tangga, PC dan juga ajudan lainnya datang gitu. Cet, ayo cepet cabut gitu. Kemana nih bang? Nah, ditanya sama Eliezer ini nggak tahu apa-apa orangnya. Pokoknya cabut ikut aja. Nah, diajaklah ke daerah Kemang. Di daerah Kemang ini muter sampai akhirnya sampailah di Jalan Bangka. Tapi Richard nih heran di sini karena kelihatan ibu itu udah marah gitu. Saya ngelihat ini ibu ini kelihatannya mukanya marah ini. Mukanya kayak mau melahap orang tuh. Marah pokoknya lah gitu. Apa terjadi sesuatu? Saya mau nanya nggak enak gitu kata Richard. Jadi dia nggak berani tanya ini, dalam hati aja gitu. Pak ibu ini kebelet boker apa gimana nih? Nggak bercanda sorry ya. Jadi setelah hal itu nyampe di Bangka. Tapi wanti-wanti dipesankan bahwa jangan ada yang masuk ke dalam rumah ini kecuali ajudan-ajudan yang dipilih. Salah satunya adalah Yosua tuh. Jadi kalian semua ajudan-ajudan yang pakai lebih di bawah, wah, kalian tunggu aja di luar sana. Wah, di luar katanya, di luar rumah ya. Jadi rumah ini ditutup, ditunggu di luar rumah. Nah, selang 1-2 jam itu ternyata ada yang ketok-ketok nih. Ketok-ketok dari dalam rumah. Ketok-ketok dari dalam rumah. Nah, Richard ini ngeh, "Bang, ada yang ketok-ketok nih dari dalam rumah. Cepat bukain pintu." Pas dibuka pintu, wah, ternyata yang keluar seorang wanita muda sambil menangis. Nah, di situ keterangan Richard tentang kasus ini ya. Wanita muda ini menyuruh Richard untuk memanggilkan sopir yang dia punya. Richard pun memanggil sopir. Dan ternyata wanita ini tuh pakai sopir dengan mobil Pajero hitam ya. Wanita menangis, punya sopir dengan Pajero hitam. Oke? Nah, hal ini dari sini kan udah sedikit curiga ya. Siapa wanita ini? Kenapa? Karena pada saat Richard datang, dia nggak lihat ada tamu lain yang datang selain mereka gitu. Jadi dia nggak sempat lihat ada tamu-tamu lain datang. Dan perempuan ini pun nggak sempat dilihat datangnya kapan. Ya mungkin nggak pernah datang ya, karena mungkin perempuan ini nginep. Nggak tahu ya, ini kecurigaan ya. Nah, setelah hari ini beredar, muncullah satu nama, yaitu AKBP Rita. Nah, jadi ini pernah kita bahas juga lama banget bahwa AKBP Rita ini diduga, ini masih diduga ya, adalah wanita yang diceritakan oleh Richard. Ini diduga oleh Martin Simanjuntak, kuasa hukum dari Brigadir J. Karena mengaitkan AKBP Rita ini parasnya cantik dan ini tuh mencuat waktu di awal-awal bulan Agustus bahwa si cantik ini adalah tanda kutip istri kedua atau istri simpanan dari FS. Nah, itu dugaan sementara dan ini juga diduga oleh Martin Simanjuntak ya. Sorry, AKP bukan AKBP ya. Jadi AKP Rita Yuliana ini
diduga itu adalah si cantik yang punya hubungan spesial dengan sang FS. Nah, pada hari tersebut itu dugaannya bahwa PC ini adalah marah-marah gitu. Mungkin sudah mengetahui bahwa FS ini ada hubungan gelap lagi, dan ini rumor-rumornya bahwa si cewek ini adalah si cewek piala bergilir. Karena yang keluar cewek menurut keterangan Richard, jadi ya kita coba pakai si cewek ini aja. Si cewek ini dugaannya adalah punya hubungan spesial dengan FS. Nah, salah satu kecurigaan yang lain adalah perempuan ini tuh dibilangnya piala bergilir gitu. Nah, ini perempuan ini apakah benar AKP Rita atau bukan? Jadi kita masih dugaan, ini bukan pasti, kita bilang perempuan ini aja lah. Perempuan ini tuh dugaannya adalah piala bergilir. Dan salah satu teori mengatakan bahwa FS itu sebel banget sama Yosua gara-gara cewek ini, bukan gara-gara istrinya. Kalau istrinya diambil ya oke aja lah, saya punya yang lebih cantik gitu. Katanya sih salah satu faktornya adalah si cantik ini juga punya hubungan spesial dengan Yosua. Entah itu mungkin si cantik yang suka sama Yosua karena ganteng kan gitu, ataupun gimana gitu. Nah, ataupun cemburu buta sang FS ini. Nah, itu salah satu dugaan teori bahwa si wanita ini ada hubungan dengan Yosua. Nah, kenapa PC bisa tahu? Ini juga melogikakan kita dan mendugakan bahwa PC ini kan ajudannya siapa? Yosua gitu. Jadi, apa yang dilakukan Yosua atas perintah PC? Mungkin kemungkinan bahwa PC bisa sampai tahu kenapa sang suami itu punya si cantik dari informasi yang Yosua miliki. Mungkin PC kan tinggalnya pisah nih, PC di Saguling, FS di Bangka. Kok suami saya nggak pulang-pulang ya? Udah seminggu, kok suami saya nggak pulang-pulang? Oh, mungkin suami saya kerja keras banget gitu. Dia kerja sampai malam gitu. Habis itu pagi kerja juga, setiap hari kerja gitu. Nggak curiga ya mungkin. Mungkin nggak curiga ya. Ternyata lama baru nyuruh Yosua gitu. Tolong dong kamu kasih info. Apakah Pak FS melakukan apa sih? Bubuk sama siapa sih di Bangka? Kok nggak pulang-pulang gitu. Nah, ternyata kalaupun memang Yosua punya informasi ini, informasinya diberikan ke orang yang tepat. Yaitu siapa? Yaitu ya PC. Karena tugas Yosua adalah sebagai ajudan PC. Nah, tapi anehnya kalau rumor ini benar ya, kenapa PC ikut menghabisi Yosua? Nah, itu karena kan kita tahu bahwa kalau FS sama PC di depan kamera tuh kayak sweet banget gitu, cinta satu sama lain, padahal di belakang dia rumah tangganya nggak baik-baik aja gitu. Udah tidur nggak serumah, habis itu mungkin ada Phil dan Will gitu. Udah cerita-cerita apa gitu. Jadi tapi di depan kamera atau depan halayak umum mereka ini so sweet banget. Nah, kecurigaannya bahwa kenapa PC ini bisa sampai ikut menghabisi Yosua? Kenapa dia dendam banget sama Yosua? Nah, ini pertanyaan nih. Kalau Yosua orang yang ikut memberikan informasi ke PC, kalau di film-film kan kayak gitu ya, gitu. Ternyata ajudan ini mata-mata dua kubu gitu. Jadi dia memberikan PC informasi, dapat duit dari PC, makanya tuh dapat mungkin 10 juta atau 5 juta atau dapat HP baru gitu. Bu, saya ada informasi rahasia tentang Bapak. Bagus sekali. Kamu lanjutkan pekerjaan kamu, Yosua. Terus mata-matai Bapak. Pada saat di Pak FS, bagaimana Yosua? Apakah Ibu ada curiga dengan saya? Tidak ada. Pak, tenang saja. Saya sudah mengkonfirmasikan bahwa semua kecurigaan Ibu sudah saya amankan. Bapak tiap hari tidak pulang ke Saguling, kenapa? Bapak kerja, Pak. Bisa. Mungkin dua mata-mata ini. Nah, dapat benefit dari dua-duanya. Nah, bisa jadi kan. Nah, ini ya, sampai sini ya. Coba dengerin ya. Ini kemungkinan yang terjadi. Kenapa PC bisa sebel banget sama Yosua? Nah, ketika kita ada dugaan pelecehan seksual yang dimana kita percaya bahwa itu tidak ada pelecehan seksual, mungkin kan suami istri ini jadi baik ya. Karena setelah kejadian tersebut, FS ini jadi sering tinggal di Saguling. Ya, saya udah ketahuan deh. Mah, kamu udah labrak si cantik kemarin kan. Udah kita maaf aja, kan malu lah. Kita udah tua masa cerai itu. Tapi, Mama tahu dari mana sih saya punya si cantik? Mama punya mata-mata. Mata-matanya adalah ajudan Mama sendiri. Apa? Mama punya mata-mata? Ajudan Mama sendiri? Jangan-jangan ajudannya itu adalah Yosua? Benar sekali. Mama sudah memata-matai hal tersebut. Tapi Yosua bilang ke Papa, Mama tidak pernah mengetahui hal itu. Yosua juga adalah mata-mata Papa. Apa? Ternyata selama ini Yosua dua mata-mata. Papa memberikan Yosua benefit. Yes, aku memberikan dia bonus-bonus yang banyak. Mama bagaimana? Mama juga memberikan Yosua benefit. Ternyata mereka berdua ini
mungkin curhat-curhatan, mengetahui bahwa Yosua ini bermain dua kubu gitu. Ini film banget ya, sorry. Kenapa aku menghayal film banget, tapi masuk cocokologi cocok gitu. Jadi jangan-jangan kan kayak gitu ya. Dimana FS punya si cantik, mungkin PC ada hubungan sama si Beruk. Kalian tahu kan si Beruk itu siapa? Nah, jangan-jangan pertukaran informasi kan mahal harganya. Nah, ini dia, karena kalau PC cuman dapat informasi yang logis dari Yosua, kenapa PC bisa sebenci itu sama Yosua? Mungkin PC memang suka dan godaan Yosua gitu, tapi kenapa sampai bisa membrainwash FS ini untuk menghabisi Yosua gitu? Berarti kan ada suatu malam ketika mereka tidur bareng gitu, terus mereka berbincang-bincang, terus mereka emosi dengan seseorang, dengan suatu objek, yang objeknya ini adalah Yosua, dan mereka melancarkan hal itu. Kenapa bisa seperti ini? Karena waktu eksekusi terjadi, yang dimana ceritanya bahwa PC mendapatkan pelecehan dan lain-lain gitu. Yosua tuh kan bertanya, ada apa nih Pak? Dengan dia bertanya, ada apa ini Pak? Dia bener-bener clueless. Clueless apa ya? Benar-benar tidak ada petunjuk gitu, tidak ngerti gitu, kenapa dia dipanggil dan kenapa tiba-tiba ditodong. Dia bertanya, ada apa ini Pak? Tanpa diberikan pertanyaan atau jawaban, langsung disuruh jongkok dan ditembak. Oke? Itu kelar. Nah, setelah hal tersebut, yang dilakukan PC apa? Yang dilakukan PC adalah membantu FS, mengingatkan bahwa, Pak, jangan lupa sarung tangan, desinfektan, hand sanitizer, sama cek CCTV. Gokil, PC gokil. Segitu pinternya, segitu rencananya. Nah, ini kan kenapa? Karena setelah penghabisan nyawa Yosua, sebenarnya sebagai pelaku ya, Eliezer, FS, itu masih keadaan tegang. Dan tidak berpikir untuk hand sanitizer, tidak berpikir untuk sarung tangan, tidak berpikir untuk CCTV. Bahkan yang mengingatkan tersebut adalah tanda kutip yang katanya sang korban. Bayangin nggak? PC yang katanya korban, itu mengingatkan, jangan lupa pakai sarung tangan, jangan lupa desinfektan, jangan lupa barang-barang Yosua, kalian bersihin dulu pakai hand sanitizer sama desinfektan, abis itu kalian packing. Nah, packing, barangnya di packing guys, barangnya di packing. Dan yang ngingetin itu semua adalah PC. Mind blowing banget nih. Nah, ini kan apa ya? Let's go, dan teman-teman itu kan jadi penasaran. Emang Yosua ini punya informasi apa sih yang sangat-sangat membahayakan nyawanya sendiri, ataupun Yosua pernah berbuat apa sih sampai mereka berdua ini sekesel dan sebenci itu gitu. PC pernah ditanya, kenapa nggak lapor polisi aja kalau memang pelecehan terjadi? Saya nggak berani, badan Yosua besar, saya takut. Nah, ini nggak masuk akal, Kuat Ma'ruf badannya lebih besar. Bahkan Kuat Ma'ruf berani ngejar Yosua pakai pisau loh. Kenapa kamu nggak suruh si gentong airin aja buat berantem sama Yosua? Itu nggak masuk akal. Yang kedua, kenapa kamu nggak visum? Nah, katanya PC bahwa dia nggak visum karena takut dan malu. Kamu takut dan malu untuk divisum, dilihat-liatin ini ya, vaginanya. Tapi kenapa kamu nggak malu menceritakan aib ini, bahwa katanya kamu dilecehkan dan lain-lain? Kenapa kamu nggak malu memberikan pernyataan tanpa adanya bukti gitu? Kalau kamu memberikan pernyataan dengan adanya bukti, ya itu lebih diterima masyarakat. Dan sekarang kamu memberikan pernyataan bahwa mendapatkan pelecehan tanpa bukti, tapi kamu nggak malu akan hal itu. Nah, ini logikanya udah rusak sih, logika berpikir let's go ya. Karena mencocokologikan atau menduga-dugaan kayak ini. Nah, oke, dari seluruh cerita ini, ketika kita melogikakan dan mencocok-cocokkan, FS kemungkinan dan dugaannya punya si cantik, PC dugaannya punya si Beruk gitu. Dan PC nggak juga serakah, selain mau sama si Beruk, sama si ganteng juga mau gitu. Jadi mungkin dua orang ini punya satu koneksi, yaitu ajudan yang sama. Ajudan yang sama ini bertukar informasi atau mempunyai informasi besar di antara mereka berdua. Nah, informasi besar ini yang membuat dua-duanya sangat marah dan sangat membenci objek ini, yaitu kita bilang adalah Brigadir J gitu. Mungkin Brigadir J punya rahasia yang sangat besar, entah itu rahasia rumah tangga atau rahasia dalam pekerjaan. Kalau di PC pasti rumah tangga ya, karena buat apa PC tahu pekerjaannya FS gitu? Hasil judi dan lain-lain itu nggak ngaruh buat PC itu. Pernyataan ini juga dihubungkan oleh Martin Simanjuntak, kuasa hukumnya,
itu menyebutkan satu nama yang dicurigai. Nama tersebut adalah Rita Yuliana, dan ini belum bisa dibuktikan sama sekali. Tapi pernyataan Richard Eliezer yang katanya ada perempuan menangis itu dibantah sama Sambo. Sambo bilang bahwa nggak ada itu cerita-cerita kayak gitu. Itu Richard itu ngarang, katanya seperti itu. Oke, FS bilang kayak gitu. Yang paling poin pertama adalah emang kita percaya yang jago ngarang Eliezer atau FS? Nah, siapa yang jago ngarang ini? FS ini sekarang sudah jadi justice kolaborator. Dan kejujurannya itu dipertaruhkan untuk dia bisa mendapatkan keringanan hukuman atau enggak. Kalau FS kan kamu, ya hukumannya kalau nggak mati ya seumur hidup. Gitu. Tapi dari kita lihat, yang jago ngarang siapa nih? Yang jago ngarang apakah PC, FS, atau Eliezer? Di antara awalnya tembak-menembak, yang ngarang siapa? FS. Yang katanya pelecehan di Duren 3, tapi tiba-tiba di Magelang, yang ngarang siapa? PC. Nah, Eliezer tidak pernah ngarang, dia cuma ngikutin aja. Dan sekarang dia menceritakan kejujurannya. Kita sebagai rakyat biasa juga bertanya apakah kemungkinan ini bisa jadi suatu kemungkinan, atau memang kemungkinan yang kita ceritakan, yang Let's Go ceritakan adalah total nggak ada hubungannya sekali sama kasus ini. Gitu. Menurut kalian gimana nih? Apakah kemungkinan yang kita ceritakan bahwa Yosua agen ganda dari dua orang ini dan mengetahui rahasia-rahasia rumah tangga yang lebih parah daripada rahasia pekerjaan, itu yang membuat PC sama FS dendam dan juga ingin menghabisi nyawa Yosua, atau nyawa Yosua ini segitu worth it-nya untuk dihabisi supaya nggak bocor kemana-mana rahasia dari mereka berdua? Coba komen aja di bawah, menurut kalian gimana? Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip Nah, memiliki tapi tetap sopan.